Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi kan masuk konten. Iya. Kawan-kawan KDJ, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan para adik-adik semua dari UIN ya. UIN Cirebon. Singkatan kepanjangan dari apa itu? Universitas Islam Negeri Cirebon. Dalam rangka kunjungan ke pelaku usaha ya. Alhamdulillah kami menyambut dengan baik kedatangannya. Insya Allah kita di sini bakalan sesi diskusi santai lah, biar nggak satu arah obrolan tuh, biar asik. Nah, saya kasih prolog. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Usaha yang paling baik itu adalah usaha yang dilakukan. Itu Bob Sadino ya. Jadi mau usaha apapun jangan cuma teori, udah lakuin aja gitu. Nanti ya ini bagi kami ya seorang praktisi gitu. Nanti ada kendala itu kita akan menyesuaikan diri. Ibarat kata penyakit, misalkan kendala itu sebuah penyakit, sistem imun kita itu bakalan memproduksi yang lebih banyak. Nah, begitu pula otak kita sebagai manusia. Ketika ada masalah, otak kita bakal mencari gimana nih solusinya. Nah, itu. Dan alhamdulillah Power Fashion sudah berdiri dari kita usaha itu 2014 gitu. 2014 setelah kepulangan saya dari Korea Selatan. Kebetulan saya alumni Korea Selatan. Jadi barangkali ada yang mau nguji ngetes bahasa Koreanya siap. Annyeonghaseyo, sarange, ngerti kan? Nah, tahun 2013 saya pulang, 2014 mulai usaha, diawali dengan istri. Dan nggak ada lain, cita-cita kami adalah agar tidak berangkat lagi ke luar negeri. Dan impian yang sudah dibangun ini tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi sebuah kelanggenangan untuk skala usaha. Mungkin itu aja prolognya. Karena tadi udah sempat disampaikan, kita langsung ke forum diskusi aja itu. Mau diawali dengan siapa ini? Ya, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Ada mau nanya nggak? Mungkin Ayo. terlebih dahulu. Iya, silakan. Orang apa santai banget. Aja gini Pak. Iya, wes. Ya, Ini kan ini. Orang bisa ya? Ikut saya. No. Ya Allah. Katro bisa kita. Ya maaf. Santai, Pak. Izin bertanya Ya. kepada Kang Didi ya. Ya. Sebagai pelaku usaha di sini, jadi kendala yang paling utama dari para anak-anak muda sekarang itu kebanyakannya Pak, kebanyakan itu beliau atau mereka-mereka itu sungkan untuk memulai usaha karena masih berpikir kegagalan, masih berpikir modalnya dari mana, masih berpikir permasalahannya apa saja, tidak kemudian langsung mencoba untuk memulai usaha tersebut. Artinya ada kemauan, tetapi di samping itu juga ada hal-hal yang lain yang menyebabkan tidak terlaksananya usaha tersebut, Pak. Nah, itu bagaimana sih solusi dari Kang Didi sebagai pelaku usaha yang sudah menjalankannya untuk bisa anak-anak muda ini tuh bisa berani untuk langsung mencoba usaha seperti itu, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus dari siapa? Mas Imam. Imam. Mas Imam itu namanya? Imam namanya. Imam. Iya, Imam. Imam dari Kota Mangga, Indramayu. Takut berwirausaha, itu pertanyaannya. Nah, kita memfokuskan ya, karena kebetulan saya ini bergerak di digital marketing. Ya. Jadi saya menggagas brand Mawar Fashion ini full online, ya, full online penjualannya. Adapun yang datang ke sini itu ya dianggap bonus saja. Ya. Kenapa kalian takut? Itu pertanyaannya. Tadi kan tanya ya, kita balikin tanya lagi kepada diri sendiri. Sebenarnya sih bukan mereka gitu. Ngomong baik kita li konon kan.
Kita lewat dimulai kan, itu lebih enak loh, lebih fair. Gitu. Kenapa saya takut berwirausaha? Gitu. Ternyata ketakutan itu dibarengi dengan informasi yang kalian terima. Ya nggak sih? Gen Z itu memang informasi positif banyak sekali, tutorial luar biasa. Kita mulai berwirausaha zamannya saya gitu ya, cari referensi, ada kenalan di Jogja misal, kita harus ke Jogja gitu. Kadang by call, by Zoom ya, yang kita sambangi itu nggak ngerti, teknologi seperti itu kan nggak ngerti. Akhirnya ujung-ujungnya kita harus, karena kita yang mau belajar ya, kita harus ke pelakunya langsung. Nah, sementara generasi kalian ini, katanya generasi Z ini, informasinya banyak sekali, sampai bingung mau milih usaha yang mana, menentukannya aja bingung. Gitu. Belum lagi di sini di bawahnya itu ada slide, kalau misalkan di YouTube gitu ataupun di sosial media yang lain gitu ya, ada slide resiko berwirausaha. Khawatir kan, dilihat juga. Ya nggak sih, sempat kayak gitu, pernah scrolling kayak gitu? Iya. Pernah. Jadi cobalah belajar dari internal kalian. Ya, sebelum kita keluar ataupun mau menentukan jenis usaha apa, coba dari internal. Kalau di dalam manajemen bisnis namanya SWOT analysis. Pernah dipelajari itu? Pernah, Pak. Nah, coba terapkan. Bapak dulu mulai usaha ini nggak ngerti SWOT. Ngertinya kalau UAS ceramah, Buya Yahya ceramah, itu namanya muhasabah. Jadi saya tinggal di sini. Ini kan masuknya desa Kebonduri ya, Kecamatan Arjawinangun. Saya muhasabah diri, kemampuan saya apa, yang terdekat sektor usaha ini apa. Nah, didapati setelah hitung gitu ya, hitungan Jawa, pantas beli usahakan, pantas beli. nomor sekian lah itu hitungan. Dalam arti diperhitungkan gitu. Modal saya berapa? Saya temukan di fashion. Kenapa harus fashion? Dekat Tegal Hubung. Itu sebenarnya. Mau belanja gampang, mau jual gampang, nyari penjahit segala macam gampang. Itu. Internalnya kebetulan saya itu adalah purna migran Indonesia dari Korea Selatan. Dan di sana itu tahun 2008 saya dikirim tuh di tengah-tengah gunung. Jadi nggak ada akses kemanapun. Kalaupun ada akses satu hari itu satu kali bisnya tuh. Bisa sih naik taksi, cuman biayanya 500.000. Kalau dirupiahkan gitu. Kalau mobil umum cuman 20 ribuan gitu ya. Itu 500.000 kan sayang yang kita lagi merantau sih. Ya iya sayang. Nah dari keterbatasan itu malah justru saya itu akrab dengan orang Koreanya. Namanya usia waktu itu 22 tahun. Usia 22 tahun. Kalian sekarang udah usia berapa? 21. 21. Ya dikit lagi lah. 22 tahun, saya pegang uang katakanlah 50 juta. Tahun 2008, dapat berapa tuh? Sawah masih, kalau sini patokannya sawah ya, harga tanah itu. Setengah hektar itu masih 30 juta. Gitu. Saya udah pegang 50 juta lebih. Kan ada kepengenan, beli gadget lah. Gadget zaman itu belum itu. Earphone lah, laptop lah, segala macam kan pengen. Tapi memenuhi hal tersebut susah. Bahkan untuk beli belanja sayuran pun kadang susah. Akhirnya dipaksalah saya belajar yang namanya online. Di sana udah online duluan. Zaman dulu dan zaman sekarang juga bisa diakses sih. naver.co.kr, cimarket.co.kr, auction.co.kr. Itu jadi saya sudah terbiasa. Gitu. Nah, kemampuan saya itu dikawinkan dengan demografi tempat tinggal saya di sini adalah Tegal Hubung. Udah dari situ kan manajemen risk ya. Manajemen risikonya nih, bayangan saya walaupun belum memiliki ilmu yang sedemikian rupa gitu, kayaknya faktor kegagalannya minim gitu. Udah deh mulai dulu. Dan kalau
boleh jujur, awal mula ini bangun itu cuma sekitar 2 juta. Awal mula saya usaha. Itu zaman saya dulu. Nah, zaman kalian, saran kami gitu ya, saran kami. Coba silahkan bangun yang namanya aset digital. Tadi sempat disinggung ya. Aset digital. Apa itu aset digital? Bukan hanya kripto, bukan hanya tadi apa? Saham. Bukan. Facebook itu aset digital. Instagram aset digital. YouTube segala macam itu aset digital yang generasi kami ini tidak begitu menguasai. Kalian bisa maju di situ. Zaman sekarang affiliate saya aja belajar sama admin sih. Affiliate. Zaman dulu dropshipper tetap kita ya dropshipper ada kelemahannya. Kita promosikan produk orang, sudah ketahuan brand, orang belinya cari brandnya. Akhirnya nanti nggak memanjang. Kalau affiliate enakan banget. Kita mau jualin brand apapun, tetap komisi masuk ke kita. Gitu. Yang ada affiliate-nya tuh 2 ya, TikTok dan Shopee. Kalau di marketplace gitu kan. Kalau akun digital, misalkan Instagram kalian udah di atas 100k, mungkin endorsement masuk situ. Ada yang udah bangun seperti yang Bapak katakan, aset digital. Eka, anu gantiin anu bela. Kamat ya, Kamat Ahmad dah. Ayo. Ahmad. Ada yang udah bangun aset digital? Aset digital. Belum. Ada yang mainan sosmed di sini, TikTok? Main Pak. Semuanya? Hampir semuanya. Followernya 10.000 siapa? 5.000 siapa? 2.000? Gen Z macam apa kalian? Soalnya gini Pak, paling keterbatasan dari sosmed itu karena memang apa ya, belum mengerti konten creator tuh, cara berkonten itu bagaimana. Kan kaitannya kan kalau misalkan kita udah bisa memulai untuk berkonten, nantinya kita bisa akan follower akan kalau misalkan konten kita menarik bagi orang-orang yang di TikTok, FYP, terus nanti kan kalau misalkan konten kita menarik, otomatis mereka juga akan memfollow kita. Nah, keterbatasan mungkin dari kita itu karena memang TikTok itu hanya atau sosial media itu hanya sekedar sebagai hiburan saja Pak, belum ke ranah yang perbisniskan atau lain sebagainya, karena masih sekedar kita scroll TikTok, kita scroll Instagram dan sebagainya, belum ke ranah ke situ. Jadi kan kita belum bisa berkonten, kontennya juga mungkin hanya sekedar jeduk-jeduk saja sih Pak sebenarnya Pak. Jadi ya masih belum ke ranah tersebut, menjadikan follower kita juga masih sedikit gitu. Makanya pertanyaannya, ini Bapak ini generasi milenial, kalian kan Gen Z. Terus kalau misalkan Bapak 50.000 followernya, kalian 2.000 aja nggak sampai, kalian tuh Gen Z macam apa? Itu Bapak nggak jualan loh. Cuman iseng kalau ada kegiatan berkebun, video, malas ngeditnya, masuk ke Capcut, yang satu langsung slide tuh, satu video udah selesai. Kalau enggak langsung ke TikToknya aja gitu. Gitu sih. Jadi sekarang karena kalian sudah tahu salah satu resep yang harus kalian lakukan sebagai Gen Z, yang mungkin generasi milenial ke atasnya nggak mampu kejar kalian, pulang dari sini harus punya akun digital. TikTok kah? Fokus. Salah satunya. Instagram kah? Kalau Facebook mungkin ketinggalan ya. Instagram dan TikTok aja. Silakan. Bangun, serius sih. Kegiatan kalian lagi kayak gini, lagi nongkrong, nggak apa-apa. Iseng aja. Iseng. Bangun. Fungsinya apa? Nih, saya kasih bocorannya.
kalian mau bisnis. Suatu saat ini kuliah nggak selamanya di kampus kan. Ya. Tak ada yang mau jadi mahasiswa Wadi. Enggak kan? Ya, nggak selamanya di kampus kan. Nah, si aset digital ini, khusus ya tanda kutip buat berwirausaha, ini mau bisa dikemanakan aja. Kalian misalkan contoh jadi ibu rumah tangga, bantu suami, kebetulan suaminya contoh bos beras misalkan gitu, dengan pola yang sama, dengan ngisi-ngisi pasar, kalian upload, bisa jadi malah terbantu. Kalau misalkan kalian dimulai hari ini, berarti 1 tahun lagi ya? Ya. 1 tahun lagi follower adik-adik semua ini sudah capai katakanlah 20.000, paling tidak kan sudah ada pondasi di situ. Itu fungsinya aset digital. Jadi bukan semata-mata bukan hanya jualan ya, itu juga relasi. Relasi, karena salah satu modal itu relasi. Oke, aset digital ya. Pulang-pulang bikin akun digital semua. Setuju? Awas, tak-takonin Bagun dari PR. Sejenak lanjut. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Rekakan mana? Mari ana rekamannya. Siapa yang bertanya? Iya, sok. Kesankan wadon ya, siapakan pertanyaan. Bakal ada pertanyaan kon balik. Ya, Assalamualaikum Pak. Jadi saya mau bertanya kan, Iya. Bapak katanya kan alumni Korea Selatan ya. Iya. Kenapa Bapak di Mawar Fashion ini kan di bidang busana Muslim? Kenapa Bapak nggak mengambil kayak Bapak yang udah tahu dari Korea Selatan, kenapa nggak dilakukan di Indonesia ini dengan Korea style istilahnya gitu? Kan kita kan Gen Z kan juga mungkin melihatnya Korea ini fashionnya bagus lah atau apa segala macem. Karena Bapak lebih memilih busana Muslim daripada Korean style yang udah Bapak tahu gitu di Korea di sana. Pertanyaan Yes, yang Pak. cukup bagus. Rep, joko nang manekin sing anak-anak sing bisa ditaruh meja. Ndak konang bocah. Nah, iku lho ning lawang. Ada apa nih? Nah, nanti habis bahas forum kayak gininya kita itu ya, tur ya. Ya, Pak. Tur dong. Urgen. Tur guys. Ya. Nah, ini perkenalkan si Dede ya. Nah, Dedenya belum mandi jadi masih kotor. Pertanyaannya kenapa fashion muslim? Sebenarnya kami lebih spesifik lagi, fashion muslim anak. Ya, fashion muslim anak. Bagaimana cara menentukannya? Sebenarnya sih ini lebih ke sisi apa ya? Kebetulan saya orang NU gitu ya, dan saya senang sholat. Seneng dah. Alhamdulillah. Kalau seneng tuh berarti nggak disuruh juga pasti lakuin. Jadi ketika menentukan sebuah usaha, ya, menentukan usaha, saya biasanya taren dulu. Taren itu bahasa Indonesia apa sih? Apa nih Tara? Konsultasi. Oh. Konsultasi kepada guru spiritual lah. Katakanlah guru ngaji gitu ya. Contoh waktu di Korea Selatan saya juga ditawarin dan kepincut, kepengin gitu. Kawan-kawan ini sudah mulai mengenal forex tahun 2009-10-an lah, tahun 2010. Nah, itu lagi kawan-kawan satu di sana, saya pengurus masjid ya. Namanya Pak Masjid Sayyidina Bilal, bisa di Google itu. Daerahnya Changwon. Changwon itu Changwon. dekat Busan. Busan tahu kan? Tahu. Pasti tahu lah Busan. Zombie Pak. Ya, ada zombinya. Nah, ada filmnya. Nah, jadi di sana ramai forex, saya pun nyalar gitu, Pak, wahai guru gitu misalnya, saya ini mau usaha istilahnya forex, tapi saya memiliki keraguan, kok mata uang kok diperjualbelikan, pastikan ada waktu zaman segitu belum halal MUI itu masih rancu. Jawabannya sederhana, kalau ragu tinggalkan. Saya ragu ya tinggalkan gitu. Nah, ketika saya pulang di sini, itu pasar Tegal Kubuk lagi ramai banget. Tapi saya berkacanya ke depan, Indonesia bakalan ke arah negara lebih maju. Betul. Nah, di situ kelebihannya. Ketika pulang dari negara yang lebih maju,
ke negara berkembang sama-sama Indonesia, ini bakalan arahnya sana. Kita nyontek. Pertanyaannya tepat, bagus. Kenapa itu? Nah, saya pilihnya ini karena melihat dari sisi sana. Kalau fashion Muslim paling tidak mau kelakuan sih terserah gitu, itu sih masing-masing. Paling tidak saya sudah menutupi aurat. Gitu. Saya sudah mempromosikan anak, khususnya anak-anak juga dibiasakan untuk berbusana Muslim. Walaupun nggak sehari-hari juga, tapi setidaknya dia terbiasa. Kok busana Muslim kok gerah, gitu kan? Lebih enakan nyamanan kaos sih. Tapi karena kita seorang Muslim, penghargaan kita paling nggak batik ataupun kemeja. Nah, di situ sih. Itu choice-nya. Kemudian kenapa di anak-anak? Ini sebenarnya sih try error. Tetap ya dalam usaha, nggak mungkin kita tetapkan satu gitu terus berhasil gitu. Jarang sekali. Ada sih, ada jarang sekali. Nah, dulu bahkan sampai sekarang masih ada. Saya itu belanjanya ini kategorinya udah saya tetapkan ya, fashion Muslim. Kemudian saya tuh belanja gamis, sarung segala macam gitu ya. Masih belanja belum skala produksi. Nah, di anak ini ternyata ada sebuah kesenangan ketika dikasih foto dari customer. Cakep banget gitu kan, lucu, seneng gitu kan. Itu kesenangannya itu ya. Selain daripada itu ternyata saya akhirnya riset gitu. Kalau dewasa khususnya pria misal gitu ya, beli baju Muslim itu cuma 1 tahun 1 kali. Betul. Itu pun kalau beli, kalau enggak belinya kaos atau sweater gitu kan. Betul. Nah, kalau cewek sih mungkin lebih sering gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau cewek kenapa saya nggak lari ke gamis gitu? Modalnya harus berkali lipat. Kalau misalkan misalkan saya punya busur nih 1. Kalau meleset tuh, ya melesetnya jangan jauh-jauh gitu. Pokoknya harus masih dalam lingkaran gitu. Kalau meleset saya nggak bisa jual lagi. Dia udah modenya tuh udah ketinggalan. Apa sih bahasanya? Udah ketinggalan modis aja ya. Nggak modis lagi gitu. Nah, trennya tuh udah ketinggalan. Jadi akhirnya saya putuskan fashion Muslim anak. Setahun ini paling enggak ibu-ibu beli itu 2. Nah, itu ada data kami. Kalau warna putih bisa 3. Kan ada yang kemeja khusus putih gitu ya. Ini baik, ada gamisnya juga ada, kami sediakan, tapi khusus anak-anak gitu ya maksudnya. Itu pilihannya. Pertama dari sisi tadi masalah agama gitu ya. Nah, iya tadi tuh saya pulang itu ya ke Korea, dari Korea Selatan. Saya pun bertanya waktu itu sama guru, saya mau bisnis online gitu ya. Sama jawabannya, kalau ragu tinggalkan. Tak pikir-pikir lagi, kawan tadi yang 2 tahun lalu tanya forex itu sekarang udah jadi bos kandang ayam, udah gede. Ini kalau misalkan saya ragu lagi ditinggalkan, kayaknya sayang deh kesempatan. Jadi kadang sesekali nekat. Sesekali nekat bandel sama guru ya, tentunya dengan pertimbangan ya, karena kita sudah melewati di negara maju gitu. Dunia bakalan bergeser ke arah situ, bisnis online. Itu sih. Ya, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Ayo, yang cewek. Yang cewek. Barangkali mau bertanya. Enggak barangkali harus. Ya. Harus. Masih ke cewek. Nah, ngomong-ngomong tadi udah buka Google Map? Udah, Pak. Udah. Di review belum? Belum, Pak, belum. Review dong. Yang 5 dong. Agak sempat sekarang review. Review dong. Pasport. Bongkar pasport. Wifi-nya Mawar Fashion 17. M-nya besar, F-nya besar, 17 biasa. Ya, Mawar Fashion Gudang ya, yang Mawar Fashion Gudang. Mawar Fashion 17. Sambil santai diminum dijabur. Tadinya berapa, Pak? Mawar Fashion 17. MF-nya gede ya. Nasi baru boleh durung. Ini namanya boleh. Bahasa Cirebonnya boleh. Ini muka bulat.
Ini bagus buat cewek-cewek, bolet ungu nih. Buat kulit tuh jadi halus. Ada yang bertanya lagi tidak? Ya, silakan. Namanya siapa? Kasih. Ini dong. Nah, Bapak kan jualan itu fashion baju-baju muslimah. Nah, itu tuh Bapak kayak produksi sendiri apa kayak tangan ke tangan tuh, Pak? Udah. Udah. Oke. Ambil diminum. Apa ini? Sengaja tadi nggak Bapak sampaikan gitu, biar suruh bertanya. Jadi tadi sempat disinggung juga, awal mula modal ini tahun 2014, Bapak tuh sempat punya LPK, lembaga pelatihan bahasa Korea tuh, latih. Di Atakwa juga pernah ngantor di situ, kita sewa di situ. Ternyata ngurus manusia itu lebih sulit, pusingnya. Kebetulan di tahun itu nggak ada ujian IPS topik. Kalau mau persyaratan ke Korea Selatan itu kita harus melalui tes dulu, namanya IPS topik. Gitu. Tahun itu nggak ada ujian. Akhirnya LPK Bapak ditinggalkan gitu. Padahal sih bukan salah kita, cuman orang-orang kampung kan bayangannya sekolah LPK itu dikiranya kita yang memberangkatkan. Waktu zaman itu tuh mindsetnya masih seperti itu. Gitu. Sempat juga ada yang laporin Bapak ke polisi, pembawaan segala macam. Kita kan cuma memberikan pelatihan gitu. Yang memberangkatkan kan negara. Akhirnya singkat cerita itu selesai. Dan sisa dari uang itu dari ke Korea segala macam itu cuma 2 juta. 2 juta saya kasihkan ke istri. Istri digolang beli kerudung. Kerudungan waktu itu murah. Kalau nggak salah 7.000. Oh, yang Dijual 25.000. iya sih. Terus diutangin 50.000 kalau ngutang. Bayarnya 10 kali. 5.000. Ya kan kampung mah masih kayak gitu. Bahasa sininya mendrengan. Bahasa Dermayu kayaknya sih pada. Itu real gitu ya. Saya tuh tanya sama istri, "Nok, duit dari pira?" "Ana 8 juta sih." Perasa kok saya kasih tuh 2 juta gitu ya. Saya dengan kesibukan tadi LPK sempat kasih uang istri ya istilahnya dana safety gitu ya. Kalau dari sisi ekonomi dana safety nih jangan dipakai dulu. Ternyata istri tuh tetap menyalahi aturan, dia pakai. Saya tahu sebenarnya sih ya, cuman lihatnya sibuk, lihatnya berjalan lancar, seneng aja gitu. Udah no comment lah. Ternyata berkembang dalam kurang dari 1 tahun itu 8 juta jadi. Nah dari modal 8 juta itulah saya usaha belanja, nggak produksi, belanja dulu. Jadi kalau di pasar sandang Tegal Gubuk itu biasanya nggak ada merek ini. Kita ini udah dari kancing, hangtag, tuh semuanya mawar semua, premium, bahkan sampai kemasannya mawar semua. Goodie bagnya mawar semua. Kalau zaman dulu ya di pasar Tegal Gubuk itu nggak mikirin nih golongan branding nih. Iya. Yang penting ada baju cocok beli. Nah kita beli sama orang seperti itu. Mindset Bapak awalnya sih mungkin belanja ketika Bapak LPK-nya bangkrut tadi, fokus di jualan aja bantuin istri gitu ya. Kita punya strategi branding. Walaupun tidak ngerti bahasa branding saat itu gitu. Ngertinya tuh setelah sekarang ini gitu. Ngobrol, ikut pelatihan segala macam gitu. Jadi ngerti, oh ada yang namanya strategi branding. Nah, coba deh kita pasangin cap, tapi sama izin sama yang jual. "Bu, ini kan nggak ada capnya, kita bikinin cap aja ya, kita ganti gitu." Ya bulit sih. Repacking lah kalau zaman bahasa sekarang mah, repacking gitu ya. Nah akhirnya kita dikenal. Tujuan kita cuma satu, agar dikenal, gitu. Agar mudah diingat ini produk kita loh gitu. Kita juga sortir penjualnya gitu. Oh yang ini paling ya karena kemampuan finansialnya juga masih sedikit kan ya, paling 1-2 supplier, udah selesai.
Setelah itu berjalan tahun tadi 2014 mulai ya, tahun 2017, nah, baru Bapak belajar untuk mencoba konveksi. Itu permintaan meledak banget ya. Uang 20 juta pun jadi 200 juta itu tahun 2017. Belajar konveksi dan alhamdulillah gagal, bangkrut. Saya memaksakan diri idealis, harus orang Cirebon gitu, harus di Cirebon, harus saya kontrol gitu ya. Kita harus memberdayakan warga lokal lah gitu kan, idealis banget. Terus kalau ditawarin kain-kain impor juga nggak mau, kain lokal aja gitu, idealis. Bangkrut. Ternyata dari pihak supplier kain juga, yang namanya supplier ya, kadang 10 roll, tahu roll-rollan kain kan, nah kadang ada yang cacatnya segala macam. Nah itulah memang keterbatasan ya, kita harus menyadari keterbatasan kualitas lokal memang kayak gitu. Akhirnya bagi kami yang memulai gitu, malah bangkrut. Saya paksakan itu di wilayah Bode, mana tuh Karangsari. Nah di Karangsari kita sewa bangunan, saya ada teman di situ produksi, dipotong uang, saya percayakan 1 orang, ternyata uang kontrakannya nggak dibayarkan kepada pemilik kontrakan, potongan jahitan wah nggak karu-karuan gitu. Jadi intinya bangkrut, uangnya nggak ada, barang pun nggak ada gitu. Udah wassalam aja, kita tutup buku lah. Tuh, jadi tetap ada kegagalan, jangan takut untuk gagal gitu. Tapi dilalahnya gitu, penjualan end usernya tinggi tahun itu. Waktu tahun itu ramai di grosir ya, tapi kebetulan saya malah ramainya end user gitu. End user ngerti? End user itu tangan terakhir gitu. Nah kan ada, kita kan tangan pertama dalam arti konveksi, termasuk distributor juga, nanti ada reseller, nanti baru end user, pembeli langsung. Nah kenapa end user dikatakan untung? Saya ini seorang konveksi distributor gitu ya, tanpa melewati reseller, tanpa melewati agen, langsung ke end user. Bah, dia yang ngeleng-ngeleng. Dan bisa menjualnya mampu banyak gitu. Kalau nggak mampu jual, masalah juga. Nanti serianya nggak, misalkan anak ya, ada size katakanlah SML gitu, yang payu L-nya aja gitu, yang lakunya S-nya nggak kejual, jadi resiko juga gitu. Tuh, jadi ya salah satunya mungkin faktor keberuntungan juga ada. Yang paling enak tuh orang beruntung daripada orang pintar tuh. Jadi awalnya jual beli biasa, kemudian setelah dirasa cukup kita beradikan untuk konveksi, dan sekarang itu kita kerjasama dengan orang Tasik. Kayak collab berarti Kak? Jadi modal dari kita gitu, saya ambil tenaganya di sana. Kenapa orang sana mudah mencari SDM-nya? Ketemunya di mana? Ya tadi pasar Tegal Hubung itu isinya banyak. Saya sempat sampai sewa ruko, waktu itu sewa ruko di Tegal Hubung 2 tahun, saya tempatin cuma 6 bulan demi bisa masuk sistem pasar. Ketika zaman segitu masih gini, orang itu masih punya prinsip. Jadi orang yang di belakang itu nggak jual ecer, zaman itu gitu, nggak jual ecer. Kemudian kalau orang yang muter-muter tuh, ngisi-ngisi, itu nggak mungkin orang lewat ditawarin. Pasti orang yang punya ruko baru ditawarin. Kalau sekarang sih udah kacau balau, karena penjualannya. Jadi mereka itu benar-benar menjaga. Kita jualnya ke agen ya agen aja, udah biarin yang tangan akhirnya. Jadi waktu itu Bapak sampai sempat sewa ruko demi masuk pasar. Oke. Yang lain dong, cewek lagi, cewek. Salim sama Om. Salim. Nah, ini contohnya nih. Silakan jadi model. Ya lem podok.
Sama mbak-mbaknya loh. Bapak mau nanya, Bapak kan jualan fashion nih. Fashion kan bisnis yang mengikuti zaman ya, Pak. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, tantangan terberat apa yang Bapak hadapi selama berjualan fashion selama ini? Terus tadi juga kan Bapak bilang baju yang kurang laku itu di apa ya namanya, dijualinnya tuh sistemnya gimana? Apa jual rugi, cuci gudang atau gimana? Terus sama per bulannya itu kira-kira sekarang nih berapa pieces yang udah terjual? Terima kasih. Pertanyaan bagus dari siapa? Novi. Orang mana? Nov? Mundu. Wow. 2 jam ya? Iya. Luar biasa. Semangat yang luar biasa. Dulu Bapak tuh reseller utama salah satunya orang Wiras itu, Pasar Gebang lah. Dagangan ini kono. Kebetulan Bapak juga pernah ngajar di Babakan Gebang. Pasar di situ. Di Babakan LPK di situ. Jadi tadi tantangan terberatnya di dunia fashion adalah memang mode, gitu ya. Makanya Bapak sendiri ambil di titik yang paling aman. Fashion yang aman cuma 2, ya. Maksudnya aman dalam arti apa? Tahun ini produksi, tahun depan masih bisa dijual lagi dengan harga yang sama. Atau paling kalau enggak penurunannya 10%. Itu adalah fashion pria. Nomor 1 fashion pria, nomor 2 fashion anak. Fashion pria harus kuat-kuat kit produk. Contoh, dia kan kita berbicara busana muslim ya. Baju koko itu kalau sekali keluar itu ribuan, puluhan ribu piece. Buat THR lah, buat segala macam. Itu mendekati lebaran. Lakunya tuh mendekati lebaran biasanya. Nah, kami di online itu kewalahan karena pengiriman gitu. Bahkan ketika lebaran tanggal muda, tanggal tua, pertengahan, itu pun ada ilmunya. Ketika tanggal 2 kami harus menyediakan stok berapa gitu. Itu mempengaruhi pengiriman. Nah, di fashion anak ini lumayan unik juga. Dia walaupun diproduksi 7 tahun yang lalu, masih tren saat ini. Kadang sampai kita sendiri sama pabriknya tuh sulit. Karena jenis kain tersebut udah nggak produksi lagi pabriknya. Gitu. Atau kalau enggak, kalau pabrik mungkin masih gampang ya. Kalau kita belanjanya ke supplier, kita minta ke supplier, sementara kita nggak tahu suppliernya dari pabrik mana gitu, itu lebih repot lagi. Mau misalkan jenis warna ini nih, warna ini dengan corak seperti ini, gimana buatnya? Kadang harus ada minimum quantity. Tapi ada aja yang tanya tuh, Pak ini ataupun Kak, ini produksi lagi enggak? Kita mau beli kayak gini. Gitu. Tuh, jadi yang pertama adalah langkahnya adalah dengan modal yang minim ya tentunya waktu saat itu menganalisa produk ya, yang mitigasi resikonya rendah, itu yang kita pilih. Itu satu. Kemudian tantangan terberatnya lagi adalah masalah produk tiruan. Nah, kita nggak dipungkiri gitu ya, bahwasanya kita ini bermain di digital, artinya kita terbuka banget ya, terbuka banget, orang bisa mengakses. Kadang saya juga nggak punya inspirasi manusia ya, terbatas. Saya juga akui kadang ada jenis-jenis model yang kita ATM gitu, nggak niru plek, tapi dia ditiru, namun kita modifikasi gitu. Seperti itu juga. Itu yang repotnya. Kalau misalkan tiruannya lama 6 bulan gitu, no problem. Tapi kalau misalkan kita baru keluarin launching 2 minggu terus ditiru, aduh, nyeseknya tuh sampai ke ulu hati. Sementara di sana di Tasik udah motong, ini udah motong 5.000 pieces Kang, ada.
Yang ininya udah ditiru gitu. Wadah repot itu. Udah pusing gitu kalau kayak gitu. Ya jalan satu-satunya ya kita kurangin harga. Gitu. Jadi ekspektasi kita misalkan ini bakalan kita awalin dengan keuntungan katakanlah 60% nih gitu. Cuman karena persaingan tirunya mending diangkat sih harganya. Biasanya orang niru tuh lebih di bawah harganya. Iya. Gitu. Oh, Ya udah seniru kita akalin. anjlok. Tapi alhamdulillah produk yang ditiru itu artinya kita itu sudah dipandang. Kami sudah ditiru brand kecil, bahkan brand besar pun sempat niru gitu. Jadi kami ada buktinya semua ada gitu. Seperti kata fashion designer ternama gitu, Ibu Anne, tetaplah berkarya, ekor itu nggak mungkin mendahului kepala. Duh, jadi akhirnya saya semangat lagi tuh. Kemudian mengakali produk yang dead stock ya kalau kita namakan ya, dead stock yang udah stoknya udah ketinggalan gimana sih gitu. Nah itu cross selling. Apa itu, Pak? Cross selling itu penjualan silang gitu keuntungannya gitu ya. Jadi contoh gini, kita produksi 10.000 katakanlah ini sebuah warung gitu ya. Kita belanja ini ada aqua gitu ya. Nih gitu. Ada produk A, ada produk B gitu ya. Produk B ini kita produksi 1.000. Produk C juga kita 1.000. Tapi kan di awal biasanya kan kita misalkan di harga ya sama dulu awal nih. Brand kita launching harga sama, katakanlah 100.000. Nah, kita udah HPP-nya udah ambil, udah perhitungkan ini 50% dulu nih keuntungan nih gitu. Tapi yang ini yang A-nya laku. Udah terjual 20%, yang ini masih 3 pieces. Kan udah kelihatan dari situ juga. Mau ngapain kan udah kelihatan gitu ya. Nah, ini bisa diproduksi lagi gitu ya. Kalau enggak kita bundling. Penjualannya bundling gitu. Kita turunkan harga ini. Kan tadi udah 50%. Setidaknya kita ambilnya 20% aja lah atau 10% yang penting keluar. Ini kelihatannya arah daripada pembeli model yang ini kurang laku deh. Coba kalau dimakan enak. Gitu. Jadi cross selling, kita banding. Beli ini silahkan beli yang produk B-nya dengan diskon. Katakanlah tadi 10% ya kita 40%. Orang kan tergiur. Oh, berarti sistem flash sale kalau di sini. Enggak, kalau flash sale lain. Ini banding. Banding tuh beli berjamaah. Oh. Wah, orang lakan untuk kuningan sih, orang lakan untuk di Shopee ya. Nggak pernah beli di Shopee. Tahu, cara banding tahu. Tahu, paham ya banding ya? Nah, jadi beli produk A, nanti kita tawarkan ini produk B-nya dengan syarat membeli produk A, produk B-nya bisa dibeli dengan potongan 40%. Orang kan tergiur. Nah, itu caranya. Marketing di situ. Kemudian bisa juga di combo. Kalau combo kita hitungannya semua. Jadi udah ini sama ini harganya segini gitu loh. Nah, iya, ini kan tadi 100.000, ini 60.000, ini harganya langsung 160. Gitu. Udah terserah mau imbang-imbangnya yang mana gitu. Oke. Dan yang terakhir kalau memang benar-benar dead stock gitu ya, ya kita korbanin gitu. Korbaninya sekarang kan untuk meningkatkan traffic, tapi nggak korban melulu gitu ya, dalam arti nggak ada revenue-nya. Tetap revenue-nya walaupun bukan berupa uang, awareness gitu. Jadi kita diskon semurah-murahnya, kita kejar traffic misalkan saat live, diskon besar-besaran event tertentu nggak live gitu. Udah segitu aja, dan itu perlu produk-produk semacam itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ada lagi yang nanya? Iya, silakan. Nyantai bae bro, di konten dah dia gerak. Grogi pada grogi. Bilang menit, Mas. 44 menit. Jadi 2 ya.
Ya Pak, mau nanya nih, Ya. pas Bapak pertama kali memutuskan buat buka toko online itu kan masih awal tuh. Nah, gimana ada strategi atau trik khusus yang Bapak lakukan untuk mengembangkan toko online itu sampai sampai sekarang gitu Pak? Dah, taruh. Tepuk tangan dulu. Mari aja loyo. Semangat ya. Di hari Jumat berkah ini. Cara yang Bapak lalui, kemungkinan besar 80% Bapak yakin nggak mungkin kalian bisa terapkan untuk saat ini karena masanya berbeda. Serius. Jadi sebenarnya di awal itu Bapak udah kasih clue-nya. Kalian harus larinya di aset digital dulu. Itu Bapak tekankan di mana-mana Bapak berbicara ya. Nanti hari Selasa juga Bapak diundang dari PKPNU gitu, melalui Disperindak. Mereka pengen jualan online. Jualan online, ini ngobrol jualan online ya, modal iklannya nggak ada gitu. Kadang ya, ya benar-benar minim sekali gitu. Kemudian pengetahuan tentang online-nya juga nggak ada. Kemudian ditambah lagi kadang Google Map pun belum punya. Itu sulit sekali. Sulit sekali. Jadi kalian bersyukur menjadi Gen Z. Kekuatan Gen Z itu di digital. Udah nggak ada yang lain. Serius. Deddy Corbuzier pun sering ngomong gitu. Sering lihat podcastnya Deddy Corbuzier kan? Nah, sering ngomong gitu. Kekuatan kalian itu di situ yang nggak dimiliki oleh generasi kami gitu. Saya merekrut karyawan itu tagline-nya gini, bagi yang waktu lagi zaman itu ya, bagi kan sama bapak ibunya punya anak yang malas mainan HP terus, suruh kerja sama saya. Karena kecenderungan waktu zaman saat itu gitu ya, tahun 2017 orang mantengin HP dalam kurun waktu katakanlah 6 jam sehari itu luar biasa. Saya nggak mampu. Ya wis zaman sekian sih kalau nira mah bu 24 jam. Gitu. Itulah kelebihan kalian. Cuman silahkan di mapping nih dari sekarang nih. Setahun nih. Bapak kasih kuncinya, pulang-pulang dari sini bangun akun digital. Mulai dari katakanlah TikTok misal, kita sepakat semua ya, bikin TikTok semua ya, pulang-pulang ya, TikTok, jebret. TikToknya udah jadi, daftar affiliate. Nggak pernah lihat konten cara bikin affiliate gitu, nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Bisa live le? Nah, tak coba langsung. Shopee Pak. Shopee tadi. Shopee tadi. Nanti ngomong ya sama Pak Gun. Sesi lain kali gitu ya. Kita fokus bahasa tuh. Pak Gun, kita udah kesini gitu ya. Ternyata ada PR gitu. Nah kita nggak ngerti cara bikinnya. Minta datangin Bapak sana. Ya bahasnya lama kan ini kan kita bahas kulitnya dulu ya. Kenapa kalian harus bikin akun digital gitu ya? Oke kita bikin mappingnya ya bagi Bapak nih mappingnya. TikTok jadi affiliate jadi kalian kan dapat komisi di situ. Satu komisi, kedua akun kalian naik, relasi kalian semakin banyak. Jangan-jangan nih semacam Bapak kalau lihat afiliator yang followernya 50.000 itu Bapak kasih spesial. Biasanya kalau standarnya Bapak kasih itu cuman 6%. 6% afiliatnya. Kalau yang 50.000 ke atas Bapak kasih paling minim itu 10%. Bapak jual 100.000 aja ya. Nah kalian dapat 10%, nggak ngapain cuma upload video doang. Oleh 10.000 ping. Loh, jadi dari sisi relasi dapat, akun digital terbangun, enak kan?
Ya enak kalau dijalanin, kalau dibayangin aja nggak dapat apa-apa. Kenapa kalau sekarang kalian ya, misalkan modal gitu, minta sama orang tua modal, ini berbicara usaha digital ya, balik lagi ke situ ya temanya. Bukan usaha yang istilahnya bikin es di rumah kemudian jual di jalan, bukan itu. Kita berbicaranya digital. Walaupun bikin di rumah, jual es di jalan, harus ada unsur digitalnya. Kalian punya target, Pak, saya ini bikin es katakanlah 20 liter. Tapi saya mau, orang lain biasanya 20 liter ini habis dalam 4 jam. Saya mau 2 jam. Caranya gimana? Pagi-pagi kalian upload di Facebook, di segala macam, dibuka es segala macam. Wah, rame kayaknya sih. Orang-orang nyampe orang jam berangkat. Gitu. Nah, jadi akun digital dan jadi tadi apa? Balik lagi pertanyaannya. Trik khusus. Jadi kalau Bapak sih memang struggle-nya lain gitu. Jadi Bapak sampaikan mungkin untuk kalian ke depannya gitu ya. Itu aset digital. Kalau Bapak sembangunnya ya dengan itu ya. Ya Shopee sama. Shopee setiap hari harus posting. Karena kan udah ada admin juga. Waktu lagi awal-awal siapa? Bahkan sekarang Bapak lagi bangun TikTok baru 1 minggu. Tapi udah bisa live loh. TikTok 1 minggu dengan 43 follower bisa live. Hah? Priben cara ya? Pokoknya orang andel sok. Buka TikToknya masing-masing. Mupuk titik digital. Silakan follow. Jualannya itu pupuk tuh depan. Kemarin Dinas Pertanian minta optimasi, punya produknya, nggak bisa jualannya. Kita optimasi ini produknya pupuk organik. Pupuk titik organik. Oh, mupuk titik organik ya saya. Tadi ngomongnya digital. Mupuk pakai mupuk titik organik. Ana boleh. Kalau nggak percaya saya live kan sekarang. Jadi walaupun 4 akun 43 followernya, tapi bisa live. Padahal minimal 1000 kan? Bukan. Salah satunya adalah kita bikin TikTok Shop. Kita bikin TikTok Shop dulu ya. Kemudian akun tadi kita tautkan sebagai akun pemasaran. Itu caranya. Itu aja nggak cukup. Nomor 2-nya setiap hari rutin. Itu Bapak kalau nggak salah 5 hari baru bisa live. 5 hari setelah dibikin nih baru bisa live. Kita upload rutin. Jebret. Udah gitu aja. 1 hari 1. Gampang kan? Udah. Bapak nggak mau yang lain-lain ya. Istilahnya pulang-pulang TikToknya silakan optimasi. Kalau ragu dengan TikTok lama, bikin akun Google bisa kan? Bisa kan? Bisa lah, masa nggak bisa? Akun Google baru bisa. Bikin Google Map bisa kan? Rumahnya udah ada Google Mapnya semua. Siapa yang belum? Bikin. Tanya sama temennya. Masa Google Map nggak bisa bikin? Di Google zaman sekarang itu My Profile Business namanya. Harus punya My Profile Business. Terus diikuti aja langkah-langkahnya. Ingat Google-nya jangan sampai kelupaan paspornya. Kalian paspornya. Ditautkan ke TikTok-nya. Jadi nanti barangkali kalian mau uji coba, kan perlu nih praktek nih. Percuma dong main-main ke sini. Nah, sekarang bikin TikTok baru ya, dengan email baru, dengan TikTok baru. Terus diperbandingin sama TikTok lama tuh. Yang satunya rutin, satunya semaunya sendiri. Nah, arah nama TikToknya, arahkan ke hobi kalian. Jangan hilangkan dulu pengen berwirausahanya ke hobinya. Jadi dimulai dari sesuatu yang disenangi.
Ya. Hobi, kegiatan rutin yang seneng dandan, silakan. Nah, oke, kita tutup ya sesi YouTube-nya, kita tutup dulu, nanti biar lebih santai. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Pak.